kita dari kitab Keluaran pasal ke-20 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Saudara, tema pada minggu ini akan berbicara tentang ibadah. Keluaran 20 ayat 8 sampai ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah merupakan salah satu bagian penting di dalam diri umat Tuhan, termasuk bagi kita, bukan hanya menjadi isu di dalam abad yang ke-20. Saudara-saudara, banyak gereja sekarang mulai banyak mengalami perpecahan, konflik, dan kebingungan. Salah satunya bukan hanya masalah doktrinal, tetapi juga masalah ibadah. Saudara, ibadah itu dimulai sejak kapan? Konflik dan kebingungan di dalam ibadah itu dimulai sejak kejatuhan manusia di dalam dosa. Di dalam dosa, manusia tidak lagi mengerti bagaimana harus menyembah Allah, harus beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, di dalam sejarah gereja, muncul beberapa momentum-momentum penting yang berbicara tentang ibadah. Salah satunya adalah peristiwa reformasi. Saudara-saudara, reformasi bukan hanya berbicara masalah doktrinal, bukan hanya perbedaan masalah doktrinal, tetapi reformasi juga salah satu dipicu oleh karena konsep ibadah gereja pada waktu itu yang sudah menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam abad ke-20 ini, kita telah melihat kembali satu konflik kembali, satu perdebatan kembali tentang apa itu worship yang sesungguhnya. Saudara-saudara, evolusi di dalam ibadah yang kita lihat di dalam abad ke-20 ini, di dalam zaman di mana kita hidup ini, itu tidak terjadi secara semalam, tetapi itu adalah satu proses evolusi yang terjadi secara pelan-pelan. Saudara, kita tidak sadar, namanya evolusi selalu terjadi pelan-pelan. Tiba-tiba sekarang saudara melihat gereja kok seperti ini, ibadah kok modelnya seperti ini. Mengapa itu terjadi dan dari mana itu semua terjadi? Kita jarang sekali memikirkan hal ini. Saudara, itulah sebabnya hari ini saya tergerak untuk berbicara tentang konsep ibadah sebagai satu bagian di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam bukunya saudara, John MacArthur, Ultimate Worship, telah memberikan 4 problem ibadah di dalam manusia di dalam dosa. Saudara, John MacArthur meringkaskan ada 4 masalah manusia salah beribadah kepada Tuhan. Pertama, dia mengatakan manusia salah menyembah Allah. Dengan kata lain, manusia menyembah Allah yang salah. Ini adalah problem pertama setelah manusia jatuh di dalam dosa yang kita kenal dengan istilah berhala. Maunya menyembah Allah, tapi yang disembah sebenarnya bukan Allah, tetapi adalah berhala. Saudara, problem kedua, MacArthur mengatakan, kita mungkin bisa menyembah Allah yang benar, tetapi di dalam bentuk yang salah. Ini pernah terjadi di dalam Alkitab, di dalam kasus anak lembu emas. Menyembah Allah yang benar, tapi caranya salah. Dan ketiga, MacArthur mengatakan kepada kita, kita mungkin bisa menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar, tetapi dengan sesuatu bentuknya yang salah. Saudara-saudara, ini adalah kesalahan yang ketiga yang bisa terjadi ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa.
menyembah Allah yang benar, tetapi dengan bentuk penyembahan yang salah. Dan keempat, saudara, kita bisa menyembah Allah dengan benar, tetapi dengan sikap hati yang salah. Caranya sudah benar, Allahnya sudah benar, bentuknya sudah oke, tidak ada patung-patungan, tetapi sikap hati, motivasi bisa tetap salah. Ini yang dilakukan bangsa Israel ketika Tuhan marah di dalam kitab Maleakhi. Engkau memberikan kepadaku roti yang sudah busuk, engkau memberikan kepadaku persembahan yang sudah busuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dari 4 kesalahan manusia di dalam dosa beribadah kepada Allah, 3 kesalahan terakhir ini bisa terjadi di dalam gereja, bisa terjadi di dalam hidup kita, dan sedang terjadi di dalam gereja saat ini, dan bahkan mungkin akan terjadi terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka saudara, ibadah adalah sesuatu yang sangat serius sekali, yang sering kali kita tidak pernah pikirkan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen yang sangat ceroboh sekali. Pokoknya apa yang dilakukan di dalam gereja, ibadah apa, kita ikut. Tren apa yang sedang terjadi di dalam zaman ini, kita ikut. Saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk menggumulkan dan memikirkan sesuatu pandangan teologi reform tentang ibadah. Orang seringkali keliru memahami teologi reform terlalu sempit. Banyak orang berpikir teologi reform identik dengan tulip, teologi reform identik dengan predestinasi, teologi reform tidak peduli dengan ibadah. Salah. Saudara-saudara, di dalam teologi reform, ibadah adalah sesuatu hal yang sangat serius. Ibadah adalah sesuatu hal yang sangat ditekankan di dalam pemikiran reformator terus sampai hari ini. Itulah sebabnya tadi di depan saya mengatakan salah satu peristiwa yang memicu reformasi bukan sekedar masalah doktrinal, tetapi juga adalah masalah tentang ibadah. Maka hari ini saya ingin mengajak saudara belajar bagaimana theology of worship di dalam teologi reform. Teologi ibadah di dalam pandangan teologi reform memandang suatu penyembahan, suatu ibadah itu seperti apa. Saudara-saudara, ibadah menjadi bagian dari hidup orang percaya. Pertama, kita harus tahu bahwa ibadah itu bukan akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Saudara, kita harus clear, harus jelas di dalam bagian ini. Mengapa kita beribadah? Jawabannya bukan akibat kejatuhan di dalam dosa. Dosa memang mempengaruhi ibadah. Dosa merusak konsep ibadah. Tetapi kita beribadah bukan karena jatuh di dalam dosa. Saudara, ibadah adalah desain Allah mula-mula sejak di dalam penciptaan. Bahkan setelah jatuh di dalam dosa, ibadah tetap Tuhan tuntut di dalam diri umatnya. Setelah penebusan Kristus, tetap kita harus beribadah. Bahkan hingga nanti di dalam kekekalan, kita juga akan tetap beribadah. Nah, saudara lihat, ibadah adalah bagian dari hidup umat Allah sejak awal hingga nanti di dalam kekekalan. Maka pertanyaannya bagi kita pagi ini, saudara, apa sih dasar kita beribadah? Mengapa saudara hari Minggu pergi ke gereja? Mengapa hari Minggu kita beribadah dan menyembah Allah? Saudara, kemungkinan besar jawaban kita selalu berkata, karena ini diperintahkan oleh Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah. Saudara, jawaban itu tidak salah, saudara. Karena memang Alkitab mengatakan Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah. Tetapi dasar daripada ibadah itu bukan sekedar diperintahkan. Pertanyaan yang lebih dalam, mengapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah?
menyembah Dia di hari yang Dia khususkan bagi kita. Saudara-saudara, teologi reform di dalam hal ini menemukan satu dasar konsep ibadah, yaitu adalah covenant, perjanjian Allah. Saudara, harap kita mengerti baik-baik ini, supaya kita menjadi orang Kristen yang tahu betul mengapa setiap minggu saya harus ke gereja beribadah kepada Tuhan. Dasar daripada seluruh ibadah kita adalah perjanjian Allah dengan umat-Nya, atau yang kita kenal dengan istilah covenant. Saudara, covenant atau perjanjian adalah satu inisiatif Allah. Setelah Dia menciptakan manusia, Dia tidak meninggalkan manusia, tetapi Dia ingin berelasi dengan kita. Dia mengikatkan diri dengan umat-Nya, memiliki satu relasi yang intim yang disebut dengan covenant atau perjanjian. Istilah ini muncul berkali-kali di dalam Alkitab, dan inti daripada perjanjian itu adalah keinginan Allah ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel, supaya aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Inilah esensi daripada perjanjian Allah kepada umat-Nya, supaya aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Dan itu ditandai salah satunya adalah dengan ibadah, worship kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 50 ayat 5 dikatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Yang mengikat perjanjian dengan aku, kata Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah dasar daripada ibadah kita. Bapak Reformator John Calvin mengatakan, desain korban diperintahkan Allah untuk mengikat umat-Nya supaya lebih dekat dengan Dia dan untuk meneguhkan perjanjiannya. Mengapa di dalam perjanjian lama begitu banyak aturan di dalam ibadah? Bapak Reformator John Calvin mengatakan, supaya itu mengikat umat Allah, bangsa Israel, lebih dekat kepada Dia dan meneguhkan perjanjian Allah atas umat-Nya. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kita tahu seluruh ibadah perjanjian lama sebenarnya hanyalah bayang-bayang daripada kehadiran Kristus di dalam perjanjian baru. Bangsa Israel diberikan aturan yang begitu rumit di dalam Taurat Musa, dan semua itu melambangkan satu simbol tipologi daripada Kristus di dalam perjanjian baru. Mereka harus potong domba, harus memberikan korban bakaran. Itu semua adalah lambang daripada kematian Kristus yang akan datang. Maka saudara-saudara, covenant, perjanjian Allah itu bukan dimulai ketika Kristus datang ke dalam dunia. Covenant, perjanjian Allah itu justru digenapkan melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia. Covenant Allah, perjanjian Allah dengan umat-Nya itu dimulai di Taman Eden antara Allah dengan Adam. Maka Kristus hanyalah penggenapan puncak daripada perjanjian Allah dengan umat-Nya. Saudara-saudara, ini prinsip yang penting sekali yang harus kita pegang baik-baik. Tanpa covenant, manusia tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah. Tanpa perjanjian, manusia tidak mungkin bisa menyembah Allah. Dan di luar perjanjian antara Allah dengan umat-Nya, tidak ada ibadah yang sejati. Tuhan tidak menerima ibadah bangsa Amalek. Tuhan tidak menerima ibadah bangsa Filistin. Tuhan menolak ibadah bangsa-bangsa lain, kecuali cuma satu di dalam perjanjian lama, bangsa Israel. Mengapa? Karena hanya dengan umat inilah Allah mengikat perjanjiannya, covenant. Saudara-saudara, ini prinsip penting, saudara.
supaya kita mengerti mengapa setiap minggu kita datang ke rumah Tuhan beribadah. Karena inilah perjanjian Allah dengan umatnya. Jikalau engkau umat Allah, jikalau engkau orang Kristen sejati, engkau adalah umat Allah, itulah sebabnya kita harus beribadah kepada Dia. Saudara, ini ada satu prinsip yang harus kita kenal dengan istilah covenantal worship. Ibadah yang didasarkan kepada suatu covenant, perjanjian Allah dengan umatnya. Hari ini saya ingin menggali prinsip ini di dalam 3 poin penting tentang ibadah covenantal worship. Saudara, yang pertama dikatakan, atau prinsip pertama yang bisa kita temukan di dalam covenantal worship ini adalah Allah yang berinisiatif beribadah melalui perjanjiannya. Ini prinsip pertama, saudara. Ibadah itu selalu inisiatif dari Allah, bukan inisiatif dari kita. Kedua, prinsip covenantal worship ini adalah Allah lah yang mengatur bagaimana Ia ingin disembah oleh umatnya. Dan di dalam prinsip covenantal worship yang ketiga, kita akan melihat Allah harus menjadi pusat di dalam ibadah, bukan kita manusia. Saudara, 3 prinsip ini yang barusan saya sebutkan, kalau hilang di dalam ibadah kita, kita bukan beribadah kepada Allah, kita sedang menjalankan ritual. Kalau 3 prinsip ini sudah hilang di dalam ibadah kita, kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kita sedang menjalankan rutinitas kehidupan agama kita semata-mata. Maka hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan bagaimana teologi reform melihat ibadah yang benar, yang kembali kepada Alkitab di dalam covenantal worship ini. Pertama, saudara, ibadah itu adalah inisiatif Allah. Jangan kita merasa diri hebat. Oh, saya minggu, saya mau mencari Tuhan, saya mau beribadah kepada Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan yang berinisiatif memanggil engkau dan saya. Tuhan yang berinisiatif memilih umatnya kepada siapa Dia ingin disembah. Ini ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Tadi kita membaca di awal Keluaran 20 ayat ke-8. Di situ ada perintah dari Tuhan, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kau harus berhenti bekerja, hambamu laki-laki, anakmu laki-laki, untuk beribadah kepada Aku. Saudara, lihat bagaimana Tuhan dari awal telah mendesain siklus waktu hidup manusia 1:6. Ini unik, saudara. Kenapa 1:6? 1 hari Sabat, 6 hari bekerja. Kalau tidak 1:3, 10:3, tapi 1:6. Ada 1 hari dikhususkan dibandingkan dengan 6 hari kita bekerja. Inilah yang disebut dengan desain awal Allah ketika Tuhan menciptakan alam semesta. 6 hari lamanya Dia bekerja, pada hari ke-7 Dia beristirahat. Ini bukan kebetulan. Tuhan kalau mau ciptakan alam semesta 1 detik, tidak ada yang sulit bagi Dia. Tuhan mau ciptakan alam semesta 1 jam, bisa. Kenapa mesti 6 hari? Lalu disebut hari ke-7 Dia harus istirahat. Saudara, rupanya inilah inisiatif dari Allah. Apa yang Dia kerjakan di dalam hari penciptaan itu sekarang dikatakan di dalam Keluaran menjadi bagian hukum Taurat. Inilah contoh bagaimana engkau harus hidup di hadapanku. 6 hari lamanya engkau bekerja, 1 hari engkau harus menguduskan hari Sabat itu bagi Aku. Berarti, saudara, inilah inisiatif Allah untuk memanggil umatnya beribadah kepada Dia. Di dalam teologi ini disebut dengan creation ordinances, tatanan penciptaan. Sejak awal Allah mencipta, Allah itu sudah menata, harus begini, harus begini, harus begini. Semua Tuhan sudah desain dengan begitu sempurna di dalam hidup kita.
Maka saudara, kalau saudara bekerja 7 hari tanpa ada istirahat terus sepanjang hidupmu, tidak pernah beribadah, tidak pernah ingat Tuhan, hidupmu akan error. Beberapa bulan lalu saya mempresentasikan satu materi tentang theology of work, teologi bekerja. Di situ saya mendapatkan satu fakta, PBB mengemukakan satu fakta mengerikan. Di dalam 1 tahun, 750.000 orang meninggal karena overwork. Bekerja tanpa istirahat, overwork. Terus 750.000 orang seluruh dunia di dalam 1 tahun mati karena overwork, lebih tinggi mati daripada penyakit malaria. Saudara, Tuhan mendesain hidup kita di dalam siklus waktu 1:6. Harus ada waktu untuk Dia, beribadah kepada Dia. Dan sekarang bagaimana Tuhan menginginkan kita menguduskan hari Sabat itu di dalam hidup kita. Saudara, di dalam Alkitab ada satu prinsip penting yang Tuhan inginkan bagi umatnya ketika kita menguduskan hari Sabat, yaitu adalah yang disebut dengan public worship, ibadah secara umum, secara publik, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Kenapa sih ibadah kok mesti public worship? Kenapa ibadah tidak cukup private worship? Saya di rumah kan sudah baca Alkitab, sudah berdoa, sudah melakukan penyembahan dan macam-macam. Kenapa hari Minggu masih harus beribadah kepada Tuhan? Saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama, umat Allah Israel itu adalah gereja Tuhan. Itu adalah benih gereja sebelum Tuhan resmikan di dalam hari Pentakosta. Maka jangan berpikir, oh Tuhan cuma menginginkan sejak Perjanjian baru kita kumpul-kumpul di gereja. Tidak. Sejak di Perjanjian Lama, umat Allah Israel adalah gereja Allah di dalam Perjanjian Lama. Maka kita di dalam Perjanjian Baru ini hanya menggenapkan, hanya meneruskan apa yang Tuhan inginkan sejak di dalam Perjanjian Lama. Maka Ibrani 10 ayat 25 saudara mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Artinya ibadah kita. Ibadah dalam PL merupakan bagian dari hidup umat Allah bangsa Israel. Terus sampai di dalam Perjanjian Baru hingga kita hari ini merupakan bagian dari hidup umat Allah. Sebab kita adalah umat perjanjiannya. Saudara-saudara, di dalam Westminster Confession of Faith juga dikatakan hal yang sama. Di dalam pasal 26 ayat kedua, dikatakan orang-orang kudus yang dengan mulutnya mengaku Yesus itu terikat oleh satu holy fellowship, persekutuan kudus, dan communion in the worship of God, persekutuan komunitas di dalam menyembah Allah. Ini dicatat di dalam Westminster Confession of Faith, salah satu pengakuan iman di dalam teologi reform. Saudara-saudara, pertanyaan kita, mengapakah kita harus melakukan public worship seperti ini? Kenapa hari Minggu kita harus ke gereja, berkumpul bersama-sama, menyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman bersama? Kenapa tidak cukup private worship di rumah? Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang teolog bernama Robert Godfrey mengatakan bahwa our public worship being a foretaste of the heavenly worship that awaits us in heaven. Artinya saudara, public worship kita ini adalah satu mencicipi foretaste ibadah kita nanti yang kekal di surga. Orang Kristen yang malas beribadah
di dunia ini, tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah. Besok kalau dia orang pilihan masuk surga, dia di surga, di langit dan bumi yang baru, dia kebingungan di dalam ibadah. Karena selama hidup tidak pernah beribadah, yang lain nyanyi dia bingung gak bisa nyanyi. Yang lain buka Alkitab, dia tidak bisa buka Alkitab karena malas beribadah. Ini Robert Godfrey mengatakan, ibadah kita adalah mencicipi daripada ibadah kita nanti di dalam kekekalan. Saudara, public worship di dalam teologi reform satu hal yang penting sekali di dalam hidup orang percaya. Karena di dalam public worship Allah itu dispense, Allah itu menyalurkan berkat rohaninya kepada umatnya yang tidak didapatkan di dalam private worship. Saudara, ketika kita tadi beribadah seperti ini, kita ada doa untuk pengampunan dosa, kita ada puji-pujian yang dinyanyikan bersama, kita ada sakramen yang dilakukan setiap beberapa bulan sekali, dan terlebih-lebih di dalam public worship, kau dan saya mendengarkan firman Tuhan yang membangun akan kerohanian kita. Ini semua hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di dalam private worship. Saudara-saudara, itulah sebabnya public worship seperti ini adalah hal yang penting bagi umat Tuhan. Di dalam public worship seperti ini, saudara, kita bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman lainnya. Kita bisa melayani saudara seiman kita di dalam ibadah kita. Ada yang menjadi pemimpin pujian, ada yang menjadi kolektan, ada yang menjadi pemerhati, dan sebagainya. Dan di dalam public worship seperti ini, di sanalah kita mengakui otoritas Allah di dalam hidup umatnya. Setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, kita datang sebagai umat Allah. Dia sebagai raja di dalam hidup kita. Di dalam worship yang sesungguhnya, di situ ada pentaklukan otoritas dari umat Allah kepada Allah. Saudara-saudara, inilah pentingnya mengapa public worship itu harus ada di dalam diri kita. Karena Allah yang memanggil kita, Allah yang berinisiatif untuk memanggil umatnya datang beribadah kepada Dia. Maka setiap kali kita beribadah, saudara, hari Minggu, di dalam hati dan perasaan kita, saudara, harus ada satu panggilan dari Tuhan di dalam hidupmu. Jangan beribadah karena kebiasaan. Oh, ini hari Minggu, wayanya saya ke gereja. Jangan. Oh, ini hari Minggu, sudah tradisi saya sejak kecil saya ke gereja. Jangan. Ini hari Minggu, Tuhan memanggil saya. Tuhan memanggil keluargaku untuk beribadah kepada Dia. Sebab aku dan keluargaku adalah bagian dari umat perjanjiannya. Ini harus ada sadar betul di dalam diri kita. Sehingga saudara datang ke gereja dengan sukacita. Tuhan memanggil saya, Tuhan yang berinisiatif. Bukan datang ke gereja dengan hati gedumbel. Mestinya hari ini saya main golf loh. Mestinya hari ini saya ketemu arisan loh. Gara-gara ada ibadah semua batal. Celakalah kita kalau kita jadi orang Kristen seperti itu. Saudara-saudara, hati kita harus ada kesadaran. Inilah yang diinisiatif oleh Tuhan. Tuhan memanggil saya untuk beribadah kepada Dia. Tuhan tidak memanggil setiap orang di dalam dunia ini untuk menyembah Dia. Saudara, kalau diundang presiden, senang tidak? Wah, senang, bangga sekali diajak foto, pasang fotonya. Ini yang mengundang saudara bukan presiden loh. Ini Allah sendiri yang mengundang saudara datang ke rumahnya. Karena kita adalah umatnya. Harus ada perasaan sukacita. Bukan sekedar ibadah menjadi kewajiban bagi kita. Maka saudara, inilah yang menjadi indikator yang membedakan siapakah ilalang dan siapakah gandum di dalam gereja Tuhan. Gandum
umat Allah sejati, setiap hari Minggu sukacita datang kepada Dia dengan kesadaran ini panggilan Tuhan, ini inisiatifnya Tuhan, ini adalah satu hak yang Tuhan berikan kepada saya, boleh menyembah kepada Dia. Tapi kalau orang itu adalah orang Kristen palsu, ilalang, dia datang ke gereja mungkin dengan motivasi yang tidak beres, dengan tujuan yang tidak murni di hadapan Tuhan, maka kita, saudara, harus mau mengkoreksi diri di hadapan Tuhan. Bangsa Israel di dalam perjanjian lama pun melakukan dosa dan kejahatan ini. Mereka datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi cuma hanya jadi kewajiban. Ini yang dicatat di dalam Yesaya 29 ayat ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalimat ini, saudara, dikutip oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Dan Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Bukankah tertulis di dalam kitab Yesaya, bangsa ini mendekat kepadaku, bibirnya memuji aku, tapi hatinya menjauh daripadaku. Saudara, inilah ibadah yang palsu, yang tidak mengerti mengapa kita datang kepada gereja Tuhan dan beribadah kepada Dia. Ini poin pertama tentang covenantal worship yang harus kita ingat baik-baik. Hari ini kalau saya bisa beribadah, bukan karena saya hebat, bukan karena saya baik, saya boleh dekat kepada Tuhan, tapi Dia yang memanggil saya, Dia yang berinisiatif, bukan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini memberikan problem besar di dalam ibadah gereja beberapa tahun terakhir ini. Ketika pandemi mulai terjadi, begitu hebat varian Delta menghantam dunia yang membunuh mungkin ribuan orang, jutaan orang seluruh dunia. Gereja harus tutup berbulan-bulan. Dan kemudian kita mulai berinovasi, melakukan streaming lewat YouTube sehingga ibadah tetap boleh berjalan di rumah masing-masing. Maka saudara, hari ini kita sekarang menghadapi problem. Kemana-mana saya melayani, kita menemukan problem yang sama, saudara. Gereja sudah tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Pak, sekarang yang datang ke gereja sedikit, padahal rumahnya dekat loh dari gereja, tidak mau datang, tetap milih streaming YouTube di rumah. Saudara, ini jadi problem ibadah di dalam abad ke-20 ini. Bolehkah kita beribadah lewat YouTube? Saudara, ini jadi satu hal yang harus kita pikirkan baik-baik. Dan saya memiliki satu pemikiran, beribadah melalui streaming, YouTube dan sebagainya, itu hanya bersifat situasional dan kontekstual. Ketika virus corona menghantam dunia dengan begitu dahsyat, kita orang yang mencobai Tuhan, saudara, kalau kita tidak mau melakukan streaming YouTube, tidak apa-apa, pokoknya kumpul di gereja, akhirnya tular-menular, semua mati, gerejanya habis. Kita mencobai Tuhan, justru Tuhan memberikan kita hikmat melalui teknologi, kita tetap bisa beribadah meskipun di dalam keterbatasan kita. Tapi setelah pandemi mulai mereda, setelah vaksin diberikan, saudara-saudara kita harus kembali berkumpul di rumah Tuhan seperti sedia kala. Meskipun tetap mungkin harus jaga protokol, jaga jarak dan sebagainya. Maka saudara, saya memiliki satu pandangan. Bolehkah kita beribadah lewat YouTube hanya bersifat kontekstual, situasional, di dalam keadaan perang, di dalam keadaan wabah, di dalam keadaan-keadaan yang tertentu, di mana kita tidak bisa lagi berkumpul, tetap kita bisa memakai teknologi yang Tuhan berikan.
Maka ini menjadi satu jawaban bagi saya. Selama saudara tidak mengalami sakit yang parah, selama saudara tidak berhalangan secara medis penyakit-penyakit tertentu, saudara harus bertekad kembali beribadah secara fisik. Saudara-saudara, kita diberikan hak oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk berkumpul beribadah di dalam public worship, bukan sekedar private worship. Maka biarlah pengertian ini boleh mengingatkan kepada kita, hal pertama di dalam covenantal worship, Allah yang berinisiatif memanggil kita. Kedua, saudara, di dalam covenantal worship, saudara jangan lupa, bukan sekedar Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah kepada Dia, tetapi di dalam covenantal worship, Allah yang berinisiatif mengatur ibadahnya. Allah yang mengatur bagaimana Dia ingin disembah oleh umatnya. Saudara-saudara, karena Allah yang berinisiatif, Dia juga yang mengatur bagaimana Dia ingin disembah, bukan kita. Ini tertuang kembali di dalam pengakuan iman Westminster Confession of Faith pasal 21 ayat 1. Cara yang diterima oleh Tuhan menyembah Tuhan itu adalah ditetapkan oleh dirinya sendiri. Institute by himself. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang membatasi bagaimana Dia ingin disembah. Bukan berdasarkan imajinasi kita atau penemuan-penemuan kita. Ini yang dicatat di dalam Westminster Confession of Faith. Dan ini menjadi prinsip di dalam Theology of Worship, dalam Teologi Reform. Saudara, ini adalah satu prinsip yang penting sekali, yang menurut saya sekarang sudah hilang di dalam banyak gereja. Kita pikir kita hidup di dalam perjanjian baru. Kita kan sudah hidup dalam perjanjian baru, Pak. Kita sudah tidak hidup dalam perjanjian lama yang rumitnya minta ampun. Berarti kita bebas menyembah Allah menurut cara kita sendiri-sendiri. Tidak, saudara. Saudara-saudara, di dalam Teologi Reform kita mengenal satu prinsip yang namanya regulative principle of worship. Apa itu regulative principle of worship? Yaitu ada satu prinsip-prinsip yang berpegang bahwa kita hanya beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Dia perintahkan di dalam firman-Nya. Saya ulangi, regulative principle of worship mengatakan ibadah dibatasi oleh kehendak Allah di dalam firman-Nya. Yaitu kita hanya boleh beribadah kepada Dia sebatas yang Dia perintahkan kepada kita. Ini yang membedakan, saudara, gereja-gereja Reform Calvinis dengan gereja Lutheran. Gereja Lutheran kebalikannya, menganut normatif principle of worship. Apa yang tidak dilarang di dalam Alkitab berarti boleh. Bisa bedakan? Regulative principle of worship hanya berkata yang diperintahkan oleh Allah itu yang kita kerjakan. Normatif principle of worship dibalik, apa yang tidak dilarang dalam Alkitab berarti boleh. Saudara, ini celaka, saudara. Maka ini kita pegang baik-baik regulative principle of worship, sehingga dinyatakan juga di dalam Belgic Confession, pengakuan iman reform yang lain, di dalam artikel yang ke-7. Kita hanya beribadah kepada Allah dengan cara yang seperti Tuhan inginkan di dalam hidup umatnya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Lalu apa, saudara, yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam regulative principle of worship? Mungkin saudara tanya, loh Tuhan kan enggak perintahkan kita pakai piano, kok kita pakai piano? Tuhan enggak perintahkan kita pakai keyboard, kok kita pakai keyboard? Poinnya bukan di sana, tetapi ini adalah prinsip regulative prinsip of worship. Jadi di dalam sebuah ibadah, apa yang ada di dalam unsur-unsurnya, pujian, doa, firman, pengakuan dosa, dan sebagainya. Semua yang kita lakukan di dalam ibadah kita hari ini,
Itu ada semua memiliki dasar perintah di dalam Alkitab. Ini bukan sekedar Tuhan tidak perintahkan kita pakai LCD kok kita pakai LCD. Bukan itu saudara. Ini prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana kita beribadah. Apa yang diperintahkan Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara, di dalam masa reformasi, pergolakan ibadah begitu dahsyat luar biasa. Kalau saudara membaca sejarah gereja, baru saudara mengerti. Teologi reform tidak main-main di dalam ibadah. Calvin pernah tulis sebuah surat kepada Kardinal Sadoleto. Kardinal Sadoleto ada gereja Roma Katolik. Calvin Bapak Reformator, mereka memiliki pandangan yang berbeda konsep tentang ibadah. Dan Calvin mengatakan satu kalimat, tidak ada yang lebih berbahaya, perilous. Tidak ada hal yang lebih berbahaya terhadap keselamatan kita daripada ibadah yang sesat di hadapan Allah. Saudara-saudara, keselamatan dan ibadah di dalam pandangan teologi reform tak bisa dipisahkan. Yang penting saya percaya Yesus, yang penting saya selamat, ibadah ngawur-ngawuran tidak apa-apa, tidak bisa saudara. Konsep kita tentang Allah akan menentukan ibadah kita. Dan ibadah kita merupakan refleksi daripada teologi kita. Maka Calvin menegur Kardinal Sadoleto, tidak ada yang lebih berbahaya kepada keselamatan kita selain ibadah yang ngawur di hadapan Tuhan. Saudara, ini prinsip regulative principle of worship, ada prinsip yang tidak berubah sejak zaman reformasi, lalu diturunkan ke zaman reform ortodoksi hingga masa Puritan, hingga hari ini. Itulah sebabnya saudara menyelidiki banyak-banyak gereja-gereja reform di seluruh dunia yang masih memegang teguh regulative principle of worship ini. Hanya yang diperintahkan di dalam Alkitab yang kita lakukan di dalam ibadah. Saudara akan menemukan gereja-gereja reform yang memegang prinsip ini tidak banyak modifikasi di dalam ibadah mereka. Ini orang tidak mengerti, selalu melihat gereja, apa gereja kayak gini, kuno, nyanyiannya tidak enak, membosankan. Ini orang tidak mengerti tentang ibadah. Dan regulatif prinsipal dipelihara, dipegang baik-baik, membuat gereja-gereja reform tidak berkompromi dengan arus zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebebas apa kita di dalam beribadah? Saya mengatakan nyaris tidak ada kebebasan. Karena ibadah itu bukan inisiatif kita. Ibadah adalah inisiatif Allah. Dan Allah yang menentukan bagaimana Dia ingin disembah. Kita harus submit kepada otoritas firman-Nya. Saudara, ibadah ini bukan bicara masalah kreativitas, saudara. Ibadah bukan bicara masalah inovasi. Ibadah bukan bicara modifikasi. Bosen ibadah kayak begini, ayo kita kreasi yang lain. Bosen ibadah kayak begini, ayo kita modifikasi yang lain. Celakalah kita, saudara, kalau kita menjadi umat Allah seperti ini. Saudara, inilah tadi yang menjadi kesalahan umat Allah di dalam perjanjian lama yang John MacArthur tadi katakan. Bosenlah sembah Allah kok gak bisa dilihat. Siapa Allah ini yang membebaskan kita dari Mesir? Ayo kita kumpulkan emas kalung semua, bakar lebur, lalu kita jadikan anak tuangan, anak lembu emas. Inilah Allah kita yang membebaskan kita dari Mesir. Tuhan senang enggak saudara? Tuhan habiskan 3.000 jiwa, Tuhan musnahkan hari itu. Saudara, ibadah bukan masalah kreativitas. Ibadah bukan masalah inovasi. Ibadah adalah masalah submittance, ketundukan kita kepada firman-Nya. Ini sekarang saya lihat hilang di dalam banyak gereja di dalam abad ke-20 ini. Gereja hanya menjadi tempat hiburan, gereja seperti konser musik, panggungnya besar, alat musiknya lengkap, lalu jemaat di bawah jingkrak-jingkrak seperti nonton konser musik, dan ibadah
hanya menjadi hiburan setelah 6 hari kita bekerja. Yuk kita hiburan hari ke-7, kita cari rekreasi di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah yang terjadi di dalam gereja saat ini. Kita sudah melupakan regulative principle of worship, dan kita merasa kita boleh memodifikasi ibadah sesuka hati kita. Saudara John Owen, seorang Puritan, di dalam bukunya mengatakan satu kalimat, barang siapa yang menjalankan ibadah tanpa prinsip-prinsip Alkitab yang ditentukan di dalam Alkitab, atau mengesampingkan itu, atau melampaui itu, adalah suatu pelanggaran, dan itu merupakan ibadah yang sia-sia di hadapan Allah. Siapa yang mengesampingkan regulative principle of worship di dalam Alkitab, atau bahkan melampaui, ditambah-tambahi, dia sedang melanggar apa yang Tuhan perintahkan, dan ibadah itu menjadi ibadah yang vain, sia-sia di hadapan Allah. Saudara, kita jangan berpikir kalau lebih modern pasti lebih benar. Kalau lebih meriah pasti lebih alkitabiah. Tidak, saudara. Kita harus membuang cara berpikir yang salah tentang ibadah ini. Ibadah yang benar harus mau tunduk kepada firman Tuhan, bukan mengikuti tren zaman. Oh, sekarang ngetren model apa, yuk kita ikuti. Saudara, di dalam gereja ini cuma ada 2 macam gereja, saudara, di dalam dunia ini. Pertama adalah gereja yang ketakutan kehilangan jemaat, lalu mengikuti tren zaman supaya jemaatnya tidak hilang. Atau kedua, gereja yang tetap setia mengikuti firman Tuhan, meskipun mungkin jemaat tidak banyak, tapi mereka orang-orang yang mengerti untuk apa mereka datang beribadah ke rumah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, zaman pandemi ini bukan hanya merubah konsep ibadah sekarang lewat YouTube streaming. Setelah pemerintah memperbolehkan kembali gereja dibuka, maka saya melihat di dalam beberapa pelayanan saya diundang berkhotbah, membuat saya terkaget-kaget. Gereja berubah setelah pandemi ini. Ada satu gereja, saya datang masuk, saya kok kaget, kok gelap-gelap, kok remang-remang seperti ini. Ini gereja apa warung remang-remang? Kok remang-remang, lampunya remang-remang, ada lampu sorot di panggung dan sebagainya. Lalu saya datang kepada gembalanya, saya ngomong, nanti saya khotbah, saya minta lampunya dinyalakan. Saya tidak suka khotbah gelap-gelap. Dan ketika mulai ibadah dimulai nyanyi, musik mulai main, muncul asap dari mimbar. Ini apa-apaan, saudara? Ini asap apa ini? Wah, ruangannya penuh asap semua. Gila. Ibadah bukan masalah inovasi. Ibadah bukan masalah kreativitas. Ibadah harus tunduk kepada prinsipal regulative of worship di dalam Alkitab. Apa yang Tuhan tidak perintahkan, jangan lakukan. Itulah sebabnya, saudara, mengapa di gereja reform kita tidak speaking in tongue. Kan di dalam Alkitab tidak ada perintah, di dalam ibadah kita harus berbahasa roh, speaking in tongue. Ini prinsip-prinsip ibadah yang sudah ditinggalkan oleh banyak gereja zaman ini, sehingga ibadah kita menjadi liar di hadapan Allah. Saudara-saudara, John Calvin mengatakan satu kalimat, seserius apa engkau beribadah, setulus apa engkau beribadah kepada Tuhan, tapi kalau caramu salah, engkau tetap salah di hadapan Allah. Dengarkan kalimat ini baik-baik. Siapapun engkau yang mendengarkan kalimat ini, dari gereja manapun engkau, setulus apapun engkau beribadah, seserius apapun engkau beribadah, tapi kalau caramu salah di hadapan Allah, engkau tetap salah. Kita tidak bisa berdalih, yang penting saya serius, yang penting saya tulus, yang penting saya sungguh-sungguh beribadah. Saudara, Alkitab menunjukkan Tuhan mementingkan cara,
Tuhan menekankan cara bagaimana dia ingin disembah. Lihat 1 Samuel pasal 6. Usa menyentuh tabut perjanjian Allah yang mau jatuh karena gerobaknya kepleset. Usa langsung refleks jamah tabut perjanjian supaya tidak jatuh. Langsung Tuhan hukum Usa mati. Orang kalau tidak ngerti kaget, Tuhan kok kejam, Tuhan kok jahat. Karena Usa melanggar perintah Tuhan. Bangsa Israel melanggar firman Allah. Tuhan sudah ngomong, tabut itu tidak boleh ditaruh di kereta. Tabut itu harus dipikul. Ini cara Tuhan. Lihat, Tuhan menentukan cara. Alah Pak, dipikul, digerobak, naik mobil pickup apa sepodo ae kan? Tidak. Dari awal Tuhan tidak suka tabut perjanjian itu dinaikkan gerobak. Dan Tuhan memerintahkan itu harus dipikul oleh imam. Sehingga ketika gerobak itu terpleset dan Usa refleks pegang, Tuhan hukum dia langsung mati. Saudara, jangan main-main dengan cara ya. Ibadah bukan sekedar apa yang senangkan saya lalu kita kreasi ibadah kita menurut kita supaya jemaat banyak datang. Ini satu hal yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Di dalam kalimat lain, John Calvin mengatakan, pengalaman menunjukkan kepada kita betapa hati kita ini tanah yang subur dengan kepalsuan di dalam pikiran kita, sehingga benih bibit kesesatan yang kecil pun jatuh di dalam hati kita, dia akan langsung tumbuh subur di dalam hati kita. Ngerti maksudnya saudara? Saudara, Calvin mengatakan pikiran kita, human mind ini begitu subur dengan kepalsuan, sehingga ada satu bibit, the smallest grain, kepalsuan itu jatuh di dalam pikiran kita, langsung tumbuh subur. Artinya saudara, sekali saudara membuka diri terhadap kreativitas yang kacau, itu akan langsung tumbuh subur di dalam suatu ibadah. Oh begini, sudah bosan ganti begitu, sudah bosan ganti lagi, ganti terus. Kreativitas yang liar menjadi satu hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Ini adalah prinsip kedua di dalam covenantal worship. Kita harus beribadah seperti yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan larang, jangan lakukan. Yang Tuhan tidak perintahkan, jangan ada di dalam worship. Saudara, yang ketiga, prinsip covenantal worship di dalam teologi reform yang penting adalah Allah harus jadi pusat di dalam ibadah kita. Allah yang berinisiatif, Allah yang menentukan bagaimana dia ingin disembah, maka ketiga konsekuensinya bukan kita yang jadi pusat, tetapi adalah diri Allah sendiri. Covenantal worship adalah theosentris worship, ibadah yang berpusatkan kepada Allah. Saudara mungkin tanya, mana ada sih Pak ibadah tidak berpusatkan kepada Allah? Banyak. Sebentar saya akan bongkar semua kepalsuan-kepalsuan ibadah, supaya saudara mengerti di dalam zaman ini banyak gereja beribadah bersifat antroposentris, bukan teosentris. Antroposentris berarti berpusatkan kepada manusia, berpusatkan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih artinya ibadah harus berpusatkan kepada Allah? Berarti Allah itu dari awal sampai akhir harus menjadi pusat di dalam ibadah kita, di dalam pujian, di dalam doa, terlebih di dalam pemberitaan firman Tuhan. Allah Tritunggal harus menjadi pusat di dalam hidup kita. Maka saudara, apa contohnya? Apa relevansinya ketika manusia menjadi pusat di dalam suatu ibadah? Saudara-saudara, kita tidak sadar, saya tidak menyalahkan saudara sebagai jemaat awam yang mungkin kurang peka, tetapi banyak hamba Tuhan yang tidak peka, banyak hamba Tuhan entah sengaja atau tidak menjadikan ibadah tidak lagi berpusat kepada Allah, tetapi kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara, ketika Allah tidak menjadi pusat di dalam ibadah kita, salah satunya adalah di dalam puji-pujian yang kita nyanyikan. Saudara tidak peka, banyak pujian di dalam zaman kita sekarang ini
sangat bersifat antroposentris, berpusat untuk diri sendiri, bukan untuk berpusat kepada Allah. Satu lagu populer tentang mujizat, semua buat lagu tentang mujizat. Pokoknya semua untuk saya, mujizat nyata untuk saya, Tuhan sudah lakukan mujizat untuk saya, semua pokoknya untuk saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa penting pujian di dalam ibadah? Sangat penting. Kalau saudara tadi melihat bagaimana KOR menyanyikan lagu him, di situ harus ada sentuhan lagu, sentuhan teologis yang tidak kita temukan di dalam banyak lagu kontemporer. Saudara-saudara, di dalam lagu-lagu kontemporer sekarang, di mana saudara menemukan lagu yang mendorong kita untuk memberitakan Injil? Tidak ada, saudara. Tadi kita nyanyi, berilah terang di tempat itu. Dan lagu-lagu him begitu banyak memberikan satu penggugahan, mengingatkan kepada kita supaya memberitakan Injil. I love to tell the story. Ku suka mengabarkan Injil. Semakin kuulangi, semakin indah. Mana ada lagu kontemporer yang mengingatkan kita memberitakan Injil Kristus? Tidak ada. Semua untuk saya, semua untuk saya. Ini celakanya lagu kontemporer zaman sekarang. Mana ada saudara menemukan lagu kontemporer yang berkata, aku hanya tanah liat, engkau penjunan. Bentuklah aku sesukamu. Saudara tidak menemukan. Yang ada Tuhan harus nuruti saya. Tuhan harus mau menuruti semua keinginan saya. Mujizatmu harus terjadi. Kalau saya percaya, mujizat harus terjadi. Itulah spirit lagu kontemporer sekarang. Di mana saudara menemukan lagu kontemporer? Di dalam kesusahan yang paling mendalam, masih bisa berkata, it is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Ini lagu diciptakan oleh orang kehilangan anaknya mati tenggelam, saudara. Masih bisa menyanyi, menggugah lagu, it is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Kan di dalam teologi kemakmuran, orang Kristen tidak boleh menderita. Orang Kristen tidak boleh susah. Saudara-saudara, ketika kita sudah lupa regulative principle of worship, kita sedang bukan beribadah kepada Tuhan. Kita jadikan ibadah berpusat kepada diri kita. Menyenangkan saya, menguntungkan saya, membuat saya happy. Saudara-saudara, itulah sebabnya setelah 20 tahun saya melayani Tuhan, saya tidak pernah buang lagu him dalam hidup saya. Di rumah saya semua pujian lagu-lagu him. Karena saya diberkati banyak hal, terus diingatkan melalui puji-pujian him. Setia, setia, setia. Near the cross. Tidak ada lagu kontemporer yang mengingatkan kita kembali kepada salib Kristus. Semua untuk saya, semua untuk saya. Ini adalah prinsip penting. Ketika pujian tidak berpusatkan kepada Allah, ibadah itu tidak berpusat kepada Allah. Saudara, ketika doa tidak berpusat kepada Allah, hanya memanipulasi Allah. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa supaya Tuhan nuruti semua keinginan kita. Maka ibadah kita pun sebenarnya bukan berpusat kepada Allah. Allah tidak jadi center, tapi kita yang jadi center. Kita berdoa supaya Tuhan nuruti kita. Kita berdoa supaya Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan. Saudara-saudara, demikian pula di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjadi pusat di dalam pemberitaan firman, kembali adalah diri kita jadikan pusat di dalam khotbah. Apa contohnya, saudara? Khotbah yang tidak berpusatkan kepada firman Tuhan. Ketika kita mendengar khotbah yang lucu-lucu, ketika hamba Tuhan berkhotbah lebih banyak kesaksian daripada menggali firman Tuhan, ketika hamba Tuhan hanya banyak memberikan ilustrasi daripada menggali firman Tuhan, Tuhan sedang tidak bertahta di atas firman-Nya. Banyak pendeta seperti stand up comedy, naik ke mimbar hanya untuk ngelawak, bukan untuk memberitakan firman Tuhan. Banyak pemberitaan firman Tuhan seolah-olah alkitabiah,
tapi ujung-ujungnya nanti untuk diri kita kembali. Kita harus setia kepada Tuhan, saudara-saudara, supaya diberkati. Kita harus rajin melayani Dia, saudara-saudara, untuk ujung-ujungnya supaya kita diberkati. Ujung-ujungnya selalu untuk saya diberkati. Terus celakalah kita jadi orang Kristen kalau kita ke gereja hanya untuk mencari kekayaan dari Tuhan. Banyak hamba Tuhan tidak sadar sudah merubah gereja seperti gunung kawi, mendidik jemaat beribadah hanya untuk cari kekayaan, kesembuhan. Terus yang dicari dan dikhotbahkan itu. Ketika mimbar gereja isinya seperti ini, saudara, saya tidak yakin Tuhan berkenan menerima ibadah seperti ini. Maka ini sesuatu yang sedang terjadi di dalam gereja zaman sekarang, saudara. Tradisi reform sejak reformasi hingga hari ini menjadikan firman Allah pusat terpenting di dalam sebuah ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, John Calvin kembali saya kutip berkali-kali. Sekarang di dalam bukunya Institute of Christian Religion, dia mengatakan tidak ada yang lebih mulia di dalam gereja Tuhan selain ministry of the gospel. Tak ada hal yang lebih indah di dalam gereja Tuhan, di dalam ibadah gereja Tuhan, selain memberitakan firman Allah. Kita harus datang ke gereja, bukan cari kekayaan, bukan cari kesembuhan, tapi mencari kebenaran firman Allah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kaum Puritan ada kaum yang sangat menekankan pentingnya preaching, khotbah di dalam sebuah ibadah. Ini jantung daripada sebuah ibadah di dalam gereja-gereja reform. Maka Joel Beeke, saudara, di dalam bukunya Reform Preaching mengatakan, kaum Puritan memiliki satu perasaan yang mendalam bahwa Allah membangun gerejanya utamanya melalui instrument of preaching. Alat khotbah, firman Allah. Maka preaching itu berdiri sebagai pusat daripada ibadah dan devotion daripada kaum Puritan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di dalam ruangan ini maupun kau di rumah, ketika engkau mendengarkan khotbah yang baik, itu akan membangun kerohanianmu. Khotbah yang baik bagi saya bukan yang banyak ceritanya, saudara, bukan yang banyak lucu-lucunya, tapi khotbah yang menegur kita, khotbah yang mengingatkan akan dosa kita, khotbah yang membawa kita kembali dekat kepada Tuhan. Khotbah yang baik seringkali tidak enak didengarkan telingamu, tapi itulah yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Lihat khotbah para nabi di PL, lihat khotbah Yohanes Pembaptis, dengarkan khotbah Tuhan Yesus. Ada yang menyenangkan telinga pendengarnya? Tidak ada. Tapi itulah hamba Tuhan yang sejati. Saudara-saudara bisa mengerti? Semua ini kalau tidak saya jelaskan sedikit demi sedikit, kita akan tidak paham. Kita akan terus ikut tren zaman di dalam ibadah masa sekarang. Maka saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita menutup khotbah ini dengan satu aplikasi bagaimana kita memilih gereja dengan bijaksana. Saudara kalau mau cari rumah makan, saudara pasti pilih. Saudara mau beli baju, saudara memilih. Saudara mau beli rumah, saudara memilih. Saudara mau ganti mobil, saudara memilih. Mengapa banyak orang Kristen tidak pernah memilih gereja? Asal bangunan ada salib dimasuki. Oh, ini gereja semua sama saja, Pak. Tidak, saudara. Hari ini kita khotbah sangat serius sekali, saudara. Beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini, khotbah saya cenderung panjang dan menyakitkan banyak telinga jemaat. Semakin saya pikirkan, inilah semakin panggilan hidup saya, saudara. Saya dibenci banyak gereja Injili, gereja-gereja Mandarin, silakan, saya tidak peduli. Saya harus kembali kepada panggilan hidup saya,
mengingatkan banyak gereja Tuhan sudah menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita dididik oleh Tuhan, belajar satu hal penting di dalam hidup kita. Ibadah adalah sesuatu hal yang serius di mata Tuhan. Maka apa yang saya khotbahkan hari ini, saudara, kiranya boleh menjadi berkat, mengingatkan kepada saudara, supaya saudara terus belajar untuk memilih dan memilah mana gereja yang baik, yang bisa mempertumbuhkan kerohanian saya, atau gereja yang justru merusak kerohanian saya. Saya harap khotbah ini boleh terus berdengung di telinga saudara, sehingga saudara terus bertumbuh sebagai umat Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa dan kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maukah di dalam hidupmu engkau terus dikoreksi oleh Tuhan, khususnya di dalam cara motivasi kita beribadah? Maukah di dalam hidup saudara terus diperbarui oleh Tuhan? Mungkin selama ini saudara datang ke gereja dengan motivasi yang salah, datang ke gereja dengan satu maksud yang tidak benar di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini saudara boleh berdiam diri, mengkoreksi diri di hadapan Tuhan, supaya saudara terus boleh diperbarui di dalam ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepadamu. Firman-Mu boleh menegur kami ya Tuhan, mengkoreksi kehidupan ibadah